Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita di setiap harinya. Kemudian yang kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabiullah, Nabi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh Ibu Haja Andi Hasrianti SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bulan Purnama Indah dengan NIM 20800124051 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menulis esai. Pada materi tentang menulis esai ini, saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama mengenai pengertian esai, yang kedua langkah-langkah menulis esai, selanjutnya yang ketiga jenis-jenis esai, dan masih banyak lagi penjelasan yang ingin saya jelaskan pada video kali ini. Sebelum kita memasuki langkah-langkah menulis esai, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian esai. Nah, esai adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas tentang suatu topik. Kata esai berasal dari bahasa Perancis yang artinya mencoba atau berusaha. Esai juga adalah sebuah upaya mengomunikasikan informasi, opini atau argumen tentang suatu topik. Dalam hal ini, esai adalah tulisan pendek yang biasanya berisi penilaian atau opini penulis tentang subjek tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya esai adalah sebuah karangan berbentuk prosa yang membahas suatu topik tertentu, disampaikan secara sistematif, argumentatif, dan logis. Nah, setelah kita mengetahui apa sih pengertian dari esai, langkah selanjutnya adalah kita mengetahui apa saja langkah-langkah dalam menulis esai. Yang pertama adalah menentukan topik. Pada langkah ini kita harus memilih salah satu topik yang ingin kita bahas. Topik yang kita bahas harus sesuai dengan pengetahuan kita agar esai yang kita tulis nantinya mudah untuk kita tulis. Kemudian yang kedua adalah membuat kerangka esai. Setelah kita menentukan topik, langkah selanjutnya adalah kita membuat kerangka esai. Pada langkah ini, kita harus membuat kerangka tulisan agar ide-ide kita tersusun dengan rapi. Kerangka esai biasanya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, kita akan memperkenalkan topik atau tema yang kita angkat. Kemudian pada bagian isi, kita akan menyampaikan alasan mengapa kita mengangkat topik tersebut. Kemudian kita harus memberikannya contoh juga. Kemudian kita harus menyertakan bukti yang mendukung tentang esai yang kita tulis. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan dan hal-hal menguatkan kembali tentang pendapat kita. Langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi. Pada langkah ini kita akan mencari data, fakta, atau contoh yang sesuai dengan esai yang kita tulis. Tujuannya adalah agar tulisan kita lebih meyakinkan dan tidak hanya opini. Kemudian setelah kita menentukan topik, menulis kerangka esai, dan mencari informasi, langkah selanjutnya adalah kita mulai menulis esai. Pada langkah ini kita akan mulai menulis esai kita. Seperti yang saya katakan tadi, dalam esai ada 3 bagian yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan kita akan menjelaskan secara ringkas mengenai topik yang akan kita bahas. Kemudian pada bagian isi kita akan menyampaikan alasan mengapa sih kita mengangkat topik ini, dan kita akan
memberikan contoh mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Kemudian pada bagian penutup biasanya itu berisi tentang kesimpulan dan penguatan dari pendapat yang kita tulis dalam esai kita. Kemudian setelah kita menulis esai, langkah selanjutnya adalah kita merevisi tulisan. Nah, pada bagian ini atau pada langkah ini kita akan mengecek apakah alurnya sudah jelas dan apakah kalimat yang kita gunakan dalam tulisan kita ini mudah dimengerti dan apakah pendapat yang kita tulis sudah kuat. Kemudian setelah kita merevisi tulisan, langkah selanjutnya atau langkah keenam adalah memeriksa tanda baca dan ejaan. Maksudnya adalah pada bagian ini kita harus memastikan bahwasannya apakah tanda baca yang kita gunakan ini sudah benar dan apakah ejaan yang kita gunakan ini sudah benar, dan harus kita memastikan bahwasannya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang baik itu bahasa baku maupun semi baku, tergantung dari kebutuhan dari esai yang kita tulis. Baik, setelah saya menjelaskan apa pengertian dari esai dan langkah-langkah dalam menulis esai, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari esai. Yang pertama, esai biasanya berbentuk prosa. Maksudnya adalah esai disusun dalam bentuk prosa, yaitu tulisan biasa tanpa menggunakan bentuk puisi atau dialog. Bahasa yang digunakan berbentuk komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Kemudian yang kedua, singkat dan padat. Esai biasanya tidak terlalu panjang sehingga dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang singkat. Meskipun singkat, esai tetap padat dengan informasi. Ketiga adalah memiliki gaya penulisan yang khas. Maksudnya adalah setiap penulis esai memiliki gaya penulisan yang unik yang membedakannya dengan penulis lain. Gaya ini mencerminkan kepribadian dan pandangan penulis terhadap suatu topik yang akan dibahas. Kemudian yang keempat, bersifat subjektif dan personal. Maksudnya adalah esai seringkali berisi pendapat, pandangan, atau refleksi pribadi penulis mengenai suatu topik. Hal ini membuat esai bersifat subjektif dan mencerminkan perspektif individu dari penulis. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah tidak utuh. Maksudnya adalah penulis esai sering memilih aspek tertentu dari suatu topik untuk dibahas secara mendalam tanpa membahas keseluruhan dari topik tersebut. Hal ini membuat esai tidak selalu utuh dalam membahas suatu isu. Kemudian yang keenam, struktur yang jelas. Maksudnya adalah esai umumnya memiliki struktur yang terdiri dari tiga. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Nah, struktur ini membantu pembaca mengikuti alur pemikiran penulis dengan sangat mudah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis esai. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis esai. Di antaranya esai tajuk, yang kedua esai cukilan watak, yang ketiga esai reflektif, dan yang keempat adalah esai kritik, yang kelima esai naratif, yang keenam esai deskriptif, yang ketujuh esai persuasif, dan yang terakhir adalah esai ekspositori. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai esai yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah esai tajuk. Esai tajuk adalah tulisan yang umumnya ditemukan di surat kabar atau majalah. Fungsinya adalah untuk menyampaikan pandangan dan sikap media terhadap suatu isu atau topik tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah esai cukilan watak. Esai cukilan watak adalah esai yang memungkinkan penulis mengemukakan beberapa aspek kehidupan individu kepada pembaca lewat esai ini. Pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap pribadi yang dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis dengan nada serius dan formal. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik penting yang berhubungan dengan kehidupan, seperti kematian,
politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Kemudian yang keempat adalah esai kritik. Esai kritik adalah esai yang memusatkan perhatian pada uraian tentang seni seperti lukisan, tarian, patung, teater, atau kesastraan. Esai ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis terhadap karya seni tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah esai naratif. Esai naratif adalah esai yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi, baik itu dari pengalaman sendiri atau pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Hal yang dideskripsikan dapat berupa tempat, orang, dan benda. Kemudian yang selanjutnya adalah esai persuasif. Esai persuasif adalah esai yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis, yang didukung dengan penyajian fakta dan data. Kemudian yang terakhir adalah esai ekspositori. Nah, esai ekspositori ini adalah esai yang menyajikan analisis seimbang dari suatu topik. Pada esai ini, penulis akan menjelaskan atau mendefinisikan suatu topik dengan menggunakan fakta, data, serta contoh. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai kaidah-kaidah dalam penulisan esai. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Maksudnya adalah esai harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Selain itu, gunakan kalimat yang efektif yang memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak ambigu dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua adalah struktur yang jelas. Maksudnya adalah esai umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pendahuluan, penulis akan memperkenalkan topik dan tujuan dari esai yang dia tulis. Kemudian pada bagian pembahasan atau pada bagian kedua, penulis akan menguraikan argumen, analisis atau pandangan penulis. Kemudian pada bagian ketiga atau pada bagian penutup, penulis akan menyajikan kesimpulan dan jika perlu, ia akan menyajikan saran atau rekomendasi. Kemudian yang ketiga adalah pilih topik yang relevan dan spesifik. Maksudnya adalah kita harus memilih topik yang menarik, relevan, dan memiliki sudut pandang yang jelas. Pastikan topik tersebut dapat dikembangkan dengan baik dalam ruang lingkup esai. Kemudian yang keempat adalah sertakan fakta dan data pendukung. Maksudnya, meskipun esai bersifat subjektif, penggunaan data, fakta, atau kutipan dari sumber yang kredibel dapat memperkuat argumen dan meningkatkan kredibilitas tulisan. Kemudian yang kelima, hindari plagiarisme. Maksudnya adalah selalu cantumkan sumber referensi jika mengutip ide atau data dari orang lain. Gunakan parafrase yang tepat dan hindari menyalin teks secara langsung tanpa atribusi. Baik, adapun kesimpulannya adalah menulis esai adalah keterampilan penting yang menggabungkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi tertulis. Esai bukan hanya sekedar tulisan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan ide, analisis, dan argumen secara sistematis dan meyakinkan. Mungkin hanya 5 pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, yang dimana tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian esai, langkah-langkah dalam penulisan esai, ciri-ciri esai, jenis-jenis esai, dan kaidah-kaidah dalam penulisan esai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.